Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Bapak Ibu majelis dan pelayan. Tetap semangat. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat G3 Gunma, jemaat Pospei Niigata yang menyaksikan melalui ibadah live streaming. Sekalipun ibadah berlangsung di dalam live streaming, namun kami terus menghimbau bahwa ibadah adalah persekutuan pribadi kita yang meresponi panggilan Allah di dalam diri orang percaya. Maka di dalam peribadahan ini hendaklah Bapak Ibu yang ada di rumah boleh dapat mengikutinya dengan penuh khidmat. Baik, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam momen perayaan Paskah, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-58, tetapi kita tidak membaca semuanya karena kita akan membaca sampai dengan ayatnya yang ke-34. Untuk itu, jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, kita akan membacanya bergantian. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang pertama dan saya ayat yang kedua. Demikian selanjutnya kita akan membacanya secara bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-34 kita membaca bergantian. Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini dan juga yang di rumah membaca ayat pertama, saya ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, 3-4 iya. Dan sekarang saudara-saudara, kamu mengingatkan kami kepada Injil yang kamu terima yang kamu oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku adanya sekarang. Dan karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati
tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kami dan dapat hidup. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa tiap orang menurutkan Kristus sebagai kuasa sesuai itu mereka yang Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sebagai Allah seluruh musuhnya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Segala sesuatu yang telah dilakukannya di bawah ini. Tetapi kalau dikatakan segala sesuatu berwajah maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah melakukan segala sesuatu seperti Kristus itu tidak termasuk. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berada mau demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah menyesal pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di dalam Paskah 2020 ini yaitu kebangkitannya meneguhkan iman. Kebangkitannya meneguhkan iman. Kebangkitan Yesus merupakan sebuah pengajaran yang sangat penting yang diajarkan pada masa rasul-rasul ada, atau masa abad-abad permulaan setelah kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Maka berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi inti pokok di dalam pemberitaan para rasul. Kita dapat memperhatikan di dalam kitab-kitab, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, mulai dari pasal yang pertama, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, pasal yang kelima, pasal yang ke-10, pasal yang ke-13, pasal 17, dan pasal 24. Semua dituliskan di situ mengenai pemberitaan para rasul, yaitu bagaimana rasul-rasul memberitakan tentang kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah pengajaran yang begitu sangat penting, yang harus diajarkan kepada setiap orang yang percaya. Mengapa? Oleh karena ketika pengajaran itu hanya berhenti sampai kepada kematiannya, tidak dilanjutkan dengan kebangkitannya, yang kemudian dilanjutkan kenaikannya dan pencurahan Roh Kudus,
maka pengajaran inti iman Kristen tidak disampaikan secara lengkap dan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana penekanan rasul-rasul akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa hal itu terjadi? Oleh karena pengajaran akan kebangkitan ini yang begitu sangat penting, ada di antara mereka, ada di antara orang-orang pada masa itu, bahkan sampai dengan hari yang sekarang ini, mereka memiliki sebuah pemikiran bahwa kebangkitan hanyalah sebuah dongeng isapan jempol belaka. Mereka hanya meyakini bahwa tidak mungkin Yesus bangkit. Dan di dalam pengajaran-pengajaran mengenai kebangkitan, di dalam mitologi Yunani, Babilonia, Mesir, dan daerah-daerah lain, muncul dongeng-dongeng mengenai dewa-dewa yang hidup kembali pada setiap musim semi yang baru. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, di dalam tulisan-tulisan Paulus, di dalam tulisan-tulisan Injil yang ditujukan baik kepada orang Yahudi, yang ditujukan baik kepada orang-orang bukan Yahudi, semuanya memberitakan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang kedua. Apa respons daripada orang-orang ketika mendengarkan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus? Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan demikian. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, di dalam pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-32. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 di dalam Kisah Para Rasul. Alkitab menuliskan demikian. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Yang ketiga, di dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-8. Pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-8. Demikian Alkitab menuliskan. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian kita melihat di dalam ketiga ayat tersebut, di dalam Kisah Para Rasul. Rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan, tetapi orang-orang meresponinya dengan sebuah sikap yang penuh dengan amarah, sikap yang penuh dengan kecuekan, sikap yang penuh dengan keengganan untuk mendengarkan hal tersebut. Mengapa? Oleh karena bagi mereka pada masa itu, yaitu tidak ada kebangkitan orang mati, dan juga mereka meyakini bahwa Yesus tidak mungkin bangkit. Bagaimana dengan masa kini? Di dalam 1 Korintus 15 ini kita dapat melihat mengenai alasan atau latar belakang masalah daripada kitab 1 Korintus, sehingga Paulus setelah menuliskan tentang karunia roh, maka ia juga menuliskan mengenai suatu pengajaran yang begitu sangat penting, yaitu mengenai kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-52 berkisahkan atau dituliskan 58 mengisahkan tentang kebangkitan tersebut. Apa masalah yang terjadi? Mari kita perhatikan di dalam beberapa ayat di dalam situ, yaitu yang pertama ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Di situ dituliskan demikian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus tidak dibangkitkan, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Bagaimana mungkin di antara kamu, yaitu siapa? Orang-orang yang ada di Korintus, mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Yang pertama, mereka menolak kebangkitan Kristus. Yang kedua, di dalam ayat 31 dan 34 sampai 34, tetapi kita fokus saja di dalam ayat 32. Di dalam ayatnya yang ke-32. Di situ dikatakan demikian. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Yang kedua, latar belakang persoalan di Korintus adalah mereka menolak kehidupan setelah kematian. Dan yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-35. Di dalam ayatnya yang ke-35. Di situ dituliskan demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 3 persoalan yang dituliskan Rasul Paulus, baik itu menolak kebangkitan Kristus, menolak kehidupan setelah kematian. Mereka yang menerima kehidupan setelah kematian, namun mereka bingung akan tubuh seperti apa yang akan dibangkitkan. Inilah latar belakang daripada Rasul Paulus menuliskan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-58. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa konsep kebangkitan pada masa abad-abad pertama bahkan sampai kini masih terbawa konsepnya. Ada beberapa konsep yang ada. Yang pertama, konsep kebangkitan orang mati. Yang pertama, orang yang sudah mati akan terus hidup dalam kubur. Orang yang sudah mati akan terus hidup dalam kubur. Hal ini mendorong banyak orang yang memasukkan harta miliknya atau harta orang-orang yang meninggal itu ke dalam kuburannya. Karena mereka memiliki konsep bahwa orang yang sudah mati masih akan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya di dalam kubur. Maka kalau kita perhatikan, ada orang yang memasukkan motor di dalam kuburnya, memasukkan mobil di dalam kuburnya, memasukkan uang di dalam kuburnya, memasukkan benda-benda kesayangannya di dalam kuburnya. Bahkan yang lebih repotnya, ada yang masukkan Alkitab di dalam kuburnya itu. Ini adalah konsep yang dari dulu sampai sekarang juga masih ada dimiliki orang-orang, yaitu orang yang sudah mati akan terus hidup dalam kubur. Konsep yang kedua, yaitu pemusnahan. Apa maksudnya konsep pemusnahan? Di dalam sejarah, golongan Epikuros mengajarkan bahwa manusia dibentuk dari zat-zat atom yang akan hancur pada saat kematian. Sebab itu keadaan manusia akan berakhir dengan kematian. Kita dapat lihat itu dalam Kisah Rasul 17 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-32 yang sudah kita baca tadi di dalam pasal 17 ayat yang ke-32. Konsep yang ketiga mengenai kebangkitan, mengenai kehidupan orang mati, yaitu penyerapan. Apa maksudnya? Di dalam sejarah golongan Stoa, mereka percaya bahwa Allah adalah roh yang menyala-nyala dan bahwa setiap manusia didiami oleh secercah kematian. Sementara tubuh dihancurkan, roh yang menyala-nyala ini, yaitu roh Allah, kembali kepada keadaan ilahi dan diserap kembali ke dalamnya. Pada hakikatnya, kepercayaan ini juga mengakhiri keberadaan manusia. Ini konsep yang ketiga. Konsep yang keempat, yaitu keabadian jiwa. Konsep ini berlatar belakang dengan pemikiran daripada filsuf, yaitu filsuf Plato, yang sering disebutkan dengan Platonik, di mana pengajaran daripada Plato ini adalah bahwa jiwa, yaitu tingkat yang di atas, sangat penting dan paling penting. Sedangkan tubuh, tingkat yang paling bawah, yaitu sifatnya material, itu tidak penting. Dan itu akan musnah. Maka tidak ada gunanya kita merawat tubuh ini. Tidak ada gunanya kita harus bersenang-senang. Itulah konsep daripada filsafat Plato. Dan konsep ini masih ada sampai sekarang, yaitu bagaimana orang-orang lebih menyukai kehidupan.
Yaitu apa? Bersenang-senang. Karena tubuh pun akan musnah. Tetapi jiwa, entah di mana keberadaannya. Konsep yang kelima, yaitu tubuh jasmani itu bangkit. Kebangkitan tubuh jasmani. Sebagian orang Ibrani percaya akan kebangkitan tubuh jasmani. Namun, tubuh jasmani yang sama dengan keadaan seperti semula dia hidup. Yaitu tubuh jasmani yang fana itu. Sedangkan itu berbeda dengan ajaran yang Alkitab ajarkan. Bagaimana dengan pengajaran tentang kebangkitan di dalam tubuh gereja? Di dalam teologi. Paling tidak di dalam abad-abad ke-18 dan 19. Yang pemikirannya terus berkembang di dalam pemikiran gereja-gereja. Yaitu yang pertama, di mana Venturini dan juga Paulus pada abad ke-18 mengatakan demikian. Teori pingsan, yaitu menyatakan bahwa Yesus pingsan karena telah kehilangan banyak darah, sehingga ia disangka mati karena pengetahuan medis saat itu belum begitu maju. Maka Yesus yang pingsan itu pulih setelah dimasukkan ke dalam kuburan. Konteks kuburan pada masa itu yaitu goa. Dan ketika Yesus ada di dalam kuburan tersebut, ia menjadi sadar dan kemudian ia pulih. Sehingga Yesus yang pingsan itu keluar dari kubur itu. Dan orang-orang menyangka Yesus bangkit. Padahal yang dimaksudkan dengan Yesus adalah pingsan. Itu daripada pemikiran si Venturini dan H. Paulus. Yang kedua, di dalam pemikiran J. Duncan Derek, ia mengatakan demikian. Yesus mati secara klinis dan denyut nadinya kelihatannya berhenti. Namun Yesus bangkit sebelum mati otak. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu memang mati, tetapi seperti mati suri. Maka dia kemudian bangkit lagi dan pulih keadaannya di dalam kubur itu. Karena tidak dikubur di dalam tanah, tetapi di dalam gua. Kemudian pemikiran dari seorang bernama John Hick dan juga Nelson. Dalam teorinya yaitu apa? Teori penglihatan. Apa maksudnya? Ia mengatakan bahwa setiap murid-murid pada masa itu, yang dikatakan 500 orang itu, mereka adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Yesus. Sehingga saking begitu dekatnya, mereka seolah-olah berhalusinasi. Mereka berimajinatif bahwa Yesus dia bangkit. Maka mereka melihat kebangkitan Yesus itu. Tetapi sebenarnya itu bukan kebangkitan, melainkan yang namanya halusinasinya belaka. Yang keempat, pemikiran daripada Rudolf Bultmann. Ini pemikiran yang masih nampak jelas di gereja. Ia menyatakan begini, tidak penting nyata atau tidaknya fakta kebangkitan. Yang terpenting adalah iman Paskah. Iman Paskah yaitu sebuah pengalaman pribadi dari yang dirasakan. Maka dia mengatakan bahwa tidak penting itu kebangkitan itu. Yesus mau bangkit atau tidak itu tidak penting. Yang paling penting iman Paskah kita, yaitu melihat kepada kisah daripada Keluaran pasalnya yang ke-12 dan seterusnya mengenai keluarnya bangsa Israel daripada Mesir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemikiran ini masih terus ada. Sehingga banyak gereja-gereja yang tidak merayakan Paskah. Kalau saudara perhatikan di gereja-gereja Jepang atau gereja-gereja di Indonesia sebagian, tidak semua, mereka tidak merayakan Paskah. Mengapa? Karena pemikiran dasar ini. Karena teori-teori teologi yang terus berkembang. Nah, kebangkitan adalah fakta yang harus diajarkan, yang harus dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Mengapa? Oleh karena kebangkitannya harus dilihat daripada sudut pandang realitas yang nyata adanya. Jikalau kita melihat kebangkitan hanya dari sudut pandang, yaitu yang tadi, teori penglihatan, teori pingsan, teori yang lain, maka kita sedang mengkerdilkan atau kita sedang memendam realitas nyata kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jikalau kita memegang teori-teori tersebut, maka artinya iman kita adalah iman yang tidak dalam kepastian. Oleh karena kebangkitan
adalah sebuah karya yang nyata. Itulah mengapa rasul-rasul Paulus dan juga para murid-muridnya, mereka memberitakan tentang kebangkitan. Mereka menyatakan dengan pasti bahwa kami adalah saksi. Saksi di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sampai-sampai penulis Injil mengatakan menuliskan bahwa prajurit-prajurit tersebut melaporkan kepada imam-imam dan diberikan uang untuk menutup mulut mereka dan memberitakan bahwa mayat tersebut dicuri oleh para muridnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat berita tentang kebangkitan dari sudut pandang beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Paulus menuliskan di dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, di dalam 1 Korintus 15. Di dalam ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, di situ dikatakan demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu perhatikan di situ istilah Injil yang Paulus ungkapkan. Kata Injil yaitu kabar baik yang diartikan dari bahasa Yunani. Berita tentang kabar baik tersebut memiliki makna, yaitu makna yang umum. Semua orang bisa berkata tentang kabar baik. Semua orang bisa memberikan kabar baik. Tetapi kabar baik yang mana? Itulah Paulus mengatakan bahwa aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Tapi Injil yang mana? Injil yang Paulus beritakan kepada kamu, yaitu jemaat di Korintus. Dan yang kedua, Injil yang diberitakan itu telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini bagian yang pertama. Penekanan Paulus memahami tentang kebangkitan Yesus Kristus harus diterima di dalam sudut pandang, yaitu Injil adalah dasar daripada iman. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan di situ ada kalimat dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi yang pertama, Paulus memberitakan Injil, dan Injil yang Paulus beritakan itu Injil yang diterima. Dan Injil yang diterima itu membawa jemaat berdiri teguh di dalamnya. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Maka Injil yang dimaksudkan Paulus adalah Injil, yaitu Injil kebenaran yang benar-benar benar adanya. Di dalam kitab Galatia, Paulus mencela daripada mereka yang ada di jemaat Galatia. Paulus mengatakan kamu begitu bodoh, oleh karena kamu lekas berbalik dari Injil yang benar kepada Injil yang palsu. Sama-sama digunakan kata Injil, tapi kabar baik yang dimaksudkan bukanlah kabar baik yang benar-benar baik adanya. Maka Paulus katakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Ayat selanjutnya dikatakan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Dan Paulus lanjutkan, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penjelasan Paulus dimulai dengan meletakkan dasar yang kokoh bagi pemikiran jemaat. Yaitu apa? Injil yang diberitakan, yaitu Injil yang benar-benar Injil yang asli. Oleh karena apa? Oleh karena tadi pemikiran-pemikiran pada masa itu yang begitu banyak, yang begitu menolak mengenai kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan orang mati. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara perhatikan di situ ada 2 kali Paulus menuliskan sesuai dengan kitab suci. Maka yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus harus didasarkan di dalam keyakinan teguh bahwa pernyataan kitab suci akan karya Yesus Kristus. Yang dimaksudkan dengan pernyataan kitab suci adalah pernyataan yang dituliskan di dalam kitab-kitab Taurat, di dalam kitab-kitab Mazmur, di dalam kitab-kitab para nabi, yang dituliskan begitu sangat banyak. Baik itu mengenai nubuatan kelahiran Yesus Kristus, baik tentang keilahiannya, segala sesuatunya telah dituliskan di dalam perjanjian lama yang juga dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Di dalam teks-teks perjanjian lama, baik itu dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, ayat 9, ayat pasal 9, pasal 22, pasal 26, pasal 28, Bilangan, Ulangan, Yesaya, Yeremia, Mika, Amsal, Mazmur, Yesaya, semuanya menuliskan mengenai hal tersebut. Maka Paulus dengan yakin dan teguh, dia berkata apa? Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Yang pertama berbicara mengenai Injil adalah dasar pokok. Yang kedua berbicara tentang apa yang sudah tertuliskan di dalam kitab suci. Dan yang ketiga yaitu kesaksian para murid dan pengalaman Rasul Paulus sendiri. Kesaksian para murid, di situ dikatakan bahwa penyataan selanjutnya adalah pengalaman yang diterima oleh para murid-murid Yesus dan saksi sejarah kebangkitan. Dan Paulus sendiri juga berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus menuliskan mengenai saksi-saksi kebangkitan Yesus. Ia menuliskan yang pertama, ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus menuliskan akan para saksi yang melihat kebangkitan Yesus Kristus. Dan saksi-saksi tersebut sampai kepada waktu di mana Paulus melayani, mereka masih ada. Maka Paulus menuliskan di situ, kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang. Itu maksudnya sampai konteks di mana Paulus berada. Jangan dipakai ayat itu. Ada orang yang memakai ayat itu, mengatakan, oh ini adalah orang yang pada masa itu melihat kebangkitan, dia nggak mati-mati. Ya enggak lah. Itu maksudnya adalah konteks kitab itu ditulis. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Paulus menuliskan hal itu hendak menunjukkan kepada para pembaca dan menunjukkan kepada kita semua tentunya hari ini yang menikmati perayaan Paskah, yaitu apa? Segala sesuatunya begitu dengan pasti diyakinkan kepada setiap kita, yaitu Yesus, dia bangkit dari antara orang mati. Maka yang ketiga yang harus kita ingat mengenai kebangkitan meneguhkan iman, yaitu kebangkitan Yesus Kristus membangkitkan tubuh dan memberikan hidup yang kekal. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah awal kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Itulah mengapa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ada pokok yang paling terakhir, yaitu apa? Ayo. Apa? Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kebangkitan daging, ada yang mengatakan kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Itu tidak bisa dilepaskan dari iman percaya. Maka setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Kita meyakini itu. Repotnya, ada orang yang masih berpikir bahwa tidak ada kebangkitan. Semuanya akan mati dan habis begitu saja. Bahkan yang repotnya, ada yang mengatakan tentang reinkarnasi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa ayat 13 sampai ayat yang ke-18, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka Paulus menjelaskan yang pertama, yaitu apa? Tidak ada kebangkitan orang mati. Jika Yesus tidak bangkit, maka yang pertama tidak ada kebangkitan orang mati. Kenapa? Karena Yesus yang adalah manusia sejati,
dan Allah sejati, ia tidak dibangkitkan. Maka jika Yesus tidak dibangkitkan, dia berarti adalah Allah yang mati. Jika dia adalah Allah yang mati, maka tidak akan mungkin ada kebangkitan dari orang mati. Itu yang pertama yang Paulus katakan. Nah yang kedua, yaitu apa? Kesia-siaan pemberitaan Injil. Kesia-siaan pemberitaan Injil. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka semua rasul-rasul, semua hamba-hamba Tuhan, mereka sia-sia, bahkan lebih lagi, yaitu apa? Berdusta. Mengapa? Karena dalam pemberitaan-pemberitaan, mereka meyakinkan setiap orang bahwa Yesus bangkit. Tetapi jika Yesus tidak bangkit, maka semua pemberitaan itu adalah kesia-siaan. Dan yang paling berbahaya, yaitu apa? Paulus mengatakan, kesia-siaan kepercayaan dalam Kristus dan kita masih hidup dalam dosa. Ya. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa. Mengapa? Karena doktrin pengajaran kekristenan mengajarkan Allah menjadi manusia, ia mengerjakan sebuah misi yang besar, yaitu visi-misi daripada Allah, dan ia mengerjakan itu. Ia datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Tetapi jika ia tidak bangkit, maka ia masih di dalam kubur. Dan jika ia masih di dalam kubur, artinya apa? Tidak ada penyelesaian akan dosa. Oleh karena apa? Allah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Paulus katakan. Sia-sialah kita menjadi percaya. Sia-sialah apa yang kita yakini, sebab kita masih ada dalam dosa jika Yesus tidak bangkit. Yang keempat, kalau benar Yesus tidak dibangkitkan, maka yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu apa? Injil adalah Injil yang palsu. Injil adalah Injil yang palsu. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kitab suci yang kita pegang ini adalah palsu. Adalah palsu. Yang kelima, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita pasti hidup dalam kebimbangan dan berjalan menuju kebinasaan. Mengapa? Karena apakah yang akan kita pegang? Apakah yang akan menjadi pengharapan kita? Wong yang kita imani itu masih ada dalam kubur jika Yesus tidak bangkit. Maka jika demikian, kita masih hidup dalam ketakutan, kebimbangan, dan sepanjang kehidupan kita, kita sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang sia-sia. Oleh kenapa? Orang-orang yang meyakini Yesus tidak bangkit. Inilah dasar dan betapa pentingnya mengenai doktrin kekristenan, kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang mati. Nah, tetapi yang benar yang Paulus tuliskan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-30, yang benar yang pertama yaitu apa? Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-23. Ya. Ayat 20 dan ayat 23. Itu dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ia menjadi yang pertama. Memang dikatakan dan dituliskan di dalam Alkitab bahwa Yesus mengadakan mujizat membangkitkan orang mati. Tetapi orang yang dibangkitkan itu, dia mati kembali. Dia tidak tetap abadi. Yang bangkit dari orang mati, dari antara orang mati, dan yang naik ke surga, yang tidak meninggalkan jasadnya sedikit pun, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya. Yaitu Yesus Kristus. Maka di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Dan kalau ia menjadi yang pertama, maka ada yang selanjutnya. Siapa yang selanjutnya? Mereka yang percaya di dalam nama. Dan yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengajaran, yaitu semua orang akan dihidupkan kembali
dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-29. Ayat ke-22 dikatakan demikian. Bapak Ibu yang di rumah boleh perhatikan. Dikatakan demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 29. Di situ dikatakan demikian. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptiskan bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptiskan bagi orang-orang yang telah meninggal? Di dalam ayat yang ke-22 kita begitu melihat bahwa orang-orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Hubungan persekutuan antara manusia dengan Allah telah rusak oleh karena dosa. Dan oleh karena karya Kristus yang telah menyatakan kerajaan Allah, telah mati dan telah bangkit menebus manusia berdosa, di mana ia memulihkan persekutuan antara Allah dan manusia yang percaya dengan jalan mendamaikannya. Dengan jalan mendamaikannya. Persekutuan yang telah menjadi rusak itu, Yesaya 53, persekutuan yang telah menjadi rusak itu didamaikan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Itulah mengapa seorang berkata, yaitu bernama Yeseb, dia berkata demikian. Kebangkitan merupakan amin dari Allah terhadap seruan Yesus telah selesai. Dan menjamin bahwa kematian Yesus, orang yang percaya pasti diperdamaikan dengan Allah dan dibenarkannya. Nah, inilah yang penting. Yaitu apa? Pendamaian. Di dalam pendamaian itu, di dalam Kristus kita didamaikan, maka setiap orang yang percaya kembali ke dalam persekutuannya yang mula-mula itu. Persekutuan yang intim. Maka di dalam persekutuan itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika ia berkata, engkau sahabatku, ada begitu hubungan yang indah di situ. Orang percaya tidak hidup di dalam ketakutan-ketakutannya. Baik ketika kita ada di tengah-tengah di dalam dunia ini, dan sampai nanti kebangkitannya, kita ada dalam persekutuan yang indah. Maka inilah keunikan daripada iman percaya. Dalam persekutuan ini semasa kita hidup, kita dapat berseru kepada Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, ya Aba, ya Bapa. Paulus juga menyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-14. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Sebuah penghiburan bagi orang percaya. Ini adalah penghiburan bagi saudara dan saya, bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dituliskan di situ? Dikatakan demikian. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Bersama-sama dengan Dia. Inilah penghiburan kita. Maka beberapa tradisi yang sudah berubah, di dalam kematian orang-orang bukan lagi memakai baju hitam, tetapi memakai baju putih. Ya, saya tidak tahu dalam tradisi keluarga Bapak Ibu, tapi dalam keluarga kami secara khusus di kampung maupun yang ada di Jakarta, kalau meninggal, ada yang meninggal keluarga, maka kami menggunakan baju putih. Mengapa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu, mereka yang percaya secara khusus, mereka pasti dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Itu penghiburan bagi kita. Secara manusia betul kita mengalami duka cita, kita menangis, kita teriak sejerit-jeritnya orang yang kita kasih meninggal dunia. Tapi dalam iman kita percaya mereka telah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sebagaimana apa? Sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang dikatakan Alkitab, di mana maut, di mana kesengatmu. Kita tidak lagi berjalan di dalam kebimbangan. Kita tidak berjalan di dalam ketakutan. Oleh karena persekutuan antara manusia dan Allah telah didamaikan.
Ingat, tabir bait Allah terbelah dua, di mana tidak ada lagi pemisahan di situ. Hubungannya telah dipulihkan. Kita telah ada di dalam persekutuan yang indah. Maka orang percaya seharusnya bersikap bagaimana? Orang percaya seharusnya bersikap penuh dengan antusias, penuh dengan kerinduan, komitmen di dalam kehidupannya. Yaitu apa? Bersekutu, bersekutu, dan bersekutu. Paulus mengatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan semua kegiatanmu, apapun yang kita lakukan itu, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengapa? Karena kita bersekutu erat dengan Tuhan. Kita terus menyembah Dia di dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang indah bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sebuah keyakinan dan kepastian bahwa kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal adalah nyata oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-40 dan 42 sampai 45. Saya mengajak saudara membaca ayat 40, ayat 42 sampai 45. Ayat yang ke-40, 42 sampai 45. Mari kita membaca bersama-sama ayat 40, 42 sampai 45. 34 ya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, dikuburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamnya, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamnya, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita memperhatikan di situ, yaitu apa? Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kepastian dan keyakinan kokoh, meneguhkan iman percaya kita bahwa kebangkitan tubuh dan kehidupan yang kekal. Kebangkitan tubuh sebagaimana yang terjadi pada masa itu, ada pertanyaan orang-orang yang mengatakan bahwa dengan tubuh apa mereka akan dibangkitkan? Karena mereka berpikir bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh yang fana ini, sebagaimana adanya ketika mereka ada dalam dunia ini. Tetapi yang Paulus katakan di dalam kitab suci, di situ dikatakan bahwa tubuh surgawi adalah tubuh dunia, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Di dalam kebangkitan orang mati, kita harus meyakini bahwa keadaan tubuh kita bukanlah tubuh yang fana yang saat ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan emosional, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Tapi keadaan tubuh ketika kebangkitan itu adalah tubuh surgawi, di mana tubuh itu hanya fokus memuliakan Allah. Seringkali ada banyak ide atau konsep itu muncul ketika orang berduka cita. Kemudian seorang berkata begini, misalnya hamba Tuhan atau pelayan majelis dan seterusnya, dia berkata begini, Bapak Ibu tenanglah, jangan berduka cita, karena nanti di surga kita akan berkumpul lagi bersama-sama, sebagaimana yang kita telah lalui bersama dengan Dia yang telah pergi. Konsep ini muncul dan akhirnya memberikan sebuah penggambar, oh nanti di surga nanti kita akan sama-sama. Aku ketemu istri dan anakku, aku bisa saling mencintai lagi, aku bisa saling bersama-sama, saling membangun keluarga nanti. Kan nanti di surga nanti rumah kita ada. Jadi yang ada di imajinasi kita, oh nanti kebangkitan itu setelah kita naik kita masuk ke dalam kerajaan surga, maka lazimnya sama dengan yang ada dalam dunia ini. Tidak ada. Itu semua berbeda daripada konsep kebangkitan yang Alkitab ajarkan. Ketika ada di dalam kehidupan kekal, kebangkitan tubuh, dan kita bersama-sama dengan Dia, bukan dalam konsep kita ada dalam dunia ini. Tidak ada hawa nafsu di situ, tidak ada perselisihan di situ. Bagaimana mungkin kehidupan di surga sama dengan di sini? Ada cekcok. Kau nggak mau menyembah Tuhan, aku marah sama kamu. Marahnya agak sedikit rohani.
Ya nggak ada begitu kan? Karena kita hanya fokus menyembah Dia, Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal adalah nyata. Dan kita semua, kita mengingini itu. Kita merindukan itu. Yaitu apa? Persekutuan dengan Dia. Tidak usah tanya, nanti di sorga nanti penyembahannya 24 jam ya? Nanti di sorga nanti penyembahnya terus-terusan, kan capek Pak. Nggak usah tanya itu. Karena yang pasti Alkitab memberikan kita suatu gambaran bahwa nanti tubuh kita sorgawi. Kita tidak akan pernah memikirkan hal-hal tersebut. Nah, kalau begitu Pak, kalau di sorga nanti kayak di dunia, aku penyembahan pun capek Pak, aku nggak mau masuk sorga. Aku mau masuk yang sana. Kan sama-sama, siapa itu? Artis-artis kan? Ada hiburan, ada konser di sana. Ini nggak begitu kan cara berpikir kita kan? Kita dibangkitkan nanti, kita ada dalam kemenangan. Kita ada dalam tubuh sorgawi yang begitu sungguh mulia. Sehingga yang harus kita ingat adalah aku menuju kepada kekekalan. Sehingga dalam kehidupan kita terus fokus dan fokus dan fokus untuk terus memuliakan Tuhan. Ketika kita belajar dalam kehidupan rohani kita, penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan keluarga kita sedang belajar bagaimana nanti kita akan menuju ke sana. Kalau di dunia saja kita malas persekutuan, bagaimana nanti di sana kita mau persekutuan? Dimulai dari sini. Persiapan, persekutuan bersama-sama keluarga. Walaupun nanti di surga nanti kita tidak ada persekutuan konsepnya, pemikiran suami istri. Ya, persekutuan bersama-sama. Kalau ajaran lain kan lain lah ya. Kita tidak usah singgung-singgung itu ada 7 bidadari apa semua itu. Nggak ada lah di situ. Kalau surga kayak begitu, waduh bahaya itu. Yang keempat, maut telah dikalahkannya dan kekuasaan diletakkan di dalam Yesus. Ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Di dalam ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut. Yang dimaksudkan dengan maut adalah bagaimana Paulus menuliskan dalam kitab Roma. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita mengerti apa tulisan Paulus, maka kita harus mengerti seluruh konsep daripada pemikiran Paulus itu. Ketika Paulus menuliskan maut, yang dimaksudkan adalah upah dosa ialah maut. Maut yaitu apa? Hukuman yang kekal. Dan yang dikatakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut akibat daripada dosa itu. Sehingga kita meyakini bahwa kebangkitan Yesus Kristus, Dia telah mengalahkan maut itu, sehingga aku yakin dan percaya aku pasti masuk surga. Karena maut itu telah dikalahkannya. Ini menjadi bagian penting dalam kerohanian kita, iman percaya kita. Sehingga ketika kita ditanya, kamu nanti mati masuk mana? Aduh, kalau masuk surga. Tapi gak apa-apa, di halamannya juga gak apa-apa nih. Daripada gak sama sekali. Iman kita berkata apa? Maut telah dikalahkannya. Paulus katakan dalam kitab Roma, hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi maut akibat daripada dosa itu. Yaitu apa? Kita telah menerima kemenangan, mahkota yang kekal, yang kelak nanti akan diberikan kepada orang percaya, upah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maut telah dikalahkannya dan kekuasaan diletakkan dalam Yesus. Dan akhirnya dikatakan Paulus bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. Jika demikian, apakah yang menjadi ketakutan kita? Mari kita melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-39 kita perhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu, baik itu yang di sini maupun di rumah. Saya akan baca bagi saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut telah dikalahkan. Segala kuasa diletakkan di bawah kaki Kristus. Allah menjadi semua di dalam segala sesuatu. Maka apa yang menjadi pemisah kita dengan kasihnya? Tidak ada. Sekalipun ada berbagai macam persoalan, sekalipun ada COVID-19, ya. Tapi sebagai orang percaya, kita harus berjalan di dalam keyakinan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi lebih daripada orang-orang yang menang bukan berarti kita berkata begini, Tuhan telah menyuruh aku menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Kalau Tuhan mau izinkan kita menghardik, nggak bisa. Tapi yang menjadi penting bagi kita adalah bagaimana sikap kita dan pikiran kita mengenai kasih Tuhan itu. Kebangkitannya memberikan kita sebuah keyakinan dan kepastian bahwa aku berjalan di dalam dan bersama dengan Kristus Yesus yang memberikan aku kemenangan. Sekalipun ada COVID-19, sekalipun terjadi yang tidak diinginkan yaitu krisis ekonomi, sekalipun terjadi PHK, sekalipun terjadi berbagai macam persoalan di bumi ini, bukankah Yesus sudah katakan itu lebih dahulu? Akan ada penderitaan, akan ada bencana, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kemudian Injil itu akan diberitakan di seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Terus kita mau tolak itu? Kita mau tolak apa yang tertulis dalam Alkitab yang Yesus katakan? Maaf, iman kita tidak boleh berkata demikian. Seharusnya semuanya itu membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan yang telah mengalahkan maut, sehingga kita penuh dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus yang aku sembah. Itu yang harus kita ingat. Sehingga iman kita menjadi teguh bahwa di dalamnya kita menjadi orang-orang yang menang. Menang di mana? Menang di dalam dunia ini dan menang dalam kekalahan. Menang dalam dunia artinya kita diminta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang di rumah, bukan berarti kita tidak mau Bapak Ibu datang. Bukan berarti kita tidak mau gereja ini dipenuhi oleh jemaat. Bukan berarti kita tidak mau semuanya itu. Tapi kita bijaksana, kita berhikmat, minta Tuhan tolong kita untuk kita beribadah sekalipun live streaming. Kita bersyukur Tuhan memberikan wabah COVID-19 ini di tengah-tengah teknologi yang sudah maju. Bayangkan kalau zaman dulu masih pakai pager, COVID-19 datang, ya Tuhan, masa kita mau dengar khotbah dari pager? Telepon dulu ke operator, halo, saya mau khotbah dari ayat sekian, tolong sampaikan ditulis itu. Panjang sekali kan? Tapi kita bersyukur hari ini kita menghadapi COVID-19 di tengah-tengah teknologi yang sudah baik, sudah sangat maju. Semuanya bisa terhubung, koneksi yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu yang harus kita bersyukuri. Itu yang harus kita ingat, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dengan demikian, kebangkitan Kristus meneguhkan iman percaya kita. Yang pertama, pribadi dan karya Yesus Kristus sungguh nyata dan sempurna dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, pribadi dan karya Yesus Kristus. Pribadi di dalam oknum kedua Allah Tritunggal itu sungguh nyata dikerjakan di dalam fakta sejarah dunia. Dan kita iman kita menjadi teguh. Aku punya Tuhan yang sungguh ada adanya. Yang kedua, keselamatan hanya dalam Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 mengatakan apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang lebih berkuasa selain nama Yesus. Dan yang olehnya kita semua diselamatkan. Nama siapa? Nama Yesus. Ya. Tapi nama Yesus yang mana? Nama Yesus yaitu nama Yesus orang Nazaret yang hidup. Mengapa? Karena di Brazil sana ada banyak nama Yesus. Ya kan? Untung orang Indonesia nggak ada yang namanya Yesus ya. Saya belum pernah ketemu orang Indonesia namanya Yesus. Itu Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret yang hidup itu, yang telah hadir di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, Ia memberikan hidup yang baru pada saat percaya atau kelahiran baru sampai kepada kekekalan. Ingat Alkitab mengatakan apa? Ia menjaga kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia membaringkan aku di air yang tenang dan berumput hijau. Ia menyertai kita. Yesus berkata apa? Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawaku
maka kita percaya, iman kita teguh bahwa hanya di dalam Dia, Ia memberikan hidup pada saat kita percaya. Yang keempat, yang terakhir, Ia akan membangkitkan orang mati pada hari kedatangannya dan memberikan upah kepada kita yang percaya dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus meneguhkan iman percaya kita bahwa aku pasti diselamatkan. Ketika aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka aku pasti beroleh hidup yang kekal. Tapi hal itu tidak berhenti sampai di situ. Kita harus terus-menerus hidup dalam tanggung jawab iman percaya kita. Kita tidak boleh berkata, oh aku kan sudah diselamatkan, maka ya sudah, aku mau apapun terserah. Aku mau nikmati hidup, ya gak apa-apa lah, cicip-cicip sedikit. Tidak demikian. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kepastian. Dan di dalam kepastian itu, kita berjalan dalam tanggung jawab kita. Maka dengan demikian, kesimpulan daripada seluruh isi khotbah Paskah 2020 ini, saya ambil daripada kutipan seorang bernama G.A. Light. Dia berkata demikian. Batu penjuru dari seluruh perjanjian baru adalah kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sukacita yang meneguhkan iman percaya kepadanya sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Firman Tuhan, Alkitab yang ada kita pegang memberikan kita kesaksian, benang merah yang begitu sangat luar biasa. Kalau kita merenungkan mengenai progres keselamatan yang ada dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita sungguh berkata, Tuhan, aku bersyukur menjadi milik kepunyaanmu. Selamat Paskah 2020, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baik majelis pelayan dan semua jemaat yang ada di rumah. Ingatlah Paskah kali ini, sekalipun keadaan yang tidak baik, kita tidak bisa berkumpul bersukacita bersama, makan Paskah bersama, tapi pastikan tidak menghilangkan sukacita kita dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu sajalah yang memberikan kami peneguhan iman percaya bahwa Yesus Kristus yang kami sembah, yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja, yang telah datang dan bangkit dari antara orang mati, memberikan kepastian kepada kami keselamatan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik, jemaat yang ada di rumah menyaksikan, mengikuti ibadah ini melalui live streaming, kami tetap berdoa ya Tuhan kepada setiap mereka. Berkatilah masing-masing, pribadi lepas pribadi. Secara fisik kami tidak berjumpa, tetapi dalam iman percaya kami bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan bangsa-bangsa di tengah-tengah COVID-19 yang tidak pasti kapan berhentinya, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala-galanya, Allah di dalam segala sesuatunya, Allah di dalam semua. Untuk itu kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahwa kami berjalan di dalam kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan bahwa segala sesuatunya telah Tuhan aturkan, sehingga kami boleh menikmati Paskah ini sekalipun kami tidak bersama-sama. Bapak, berkatilah masing-masing jemaat Tuhan, keluarga kami yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jepang. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, berkatilah mereka. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang sangat rentan, imun tubuhnya rendah. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja-gereja di seluruh dunia yang saat ini menjalankan ibadah melalui live streaming, maupun mereka gereja-gereja yang masih ibadah di ruang gereja. Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap
gembala-gembala jemaat, setiap misionaris yang ada di dalam pelayanan-pelayanan garda terdepan rohani, boleh terus membawa jemaat, mengingat akan kasih setia Tuhan, bahwa di dalam kebangkitannya kami memiliki iman percaya yang teguh. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan dan untuk semua dokter dan perawat, mereka yang ada di dalam garda terdepan untuk menolong setiap pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka sukacita, damai sejahtera. Fisik mereka lemah, mereka capek, tapi kami berdoa ya Tuhan, kuatkan mereka. Mungkin ada saudara kami, orang-orang yang kami kenal, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka menghadapi ketakutan, khawatir oleh karena pasien yang ditangani. Kami berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan, baik itu pemerintahan yang ada di Jepang, Perdana Menteri Abe bersama dengan seluruh jajarannya, Presiden Indonesia Joko Widodo bersama wakil dan seluruh menterinya. Biarlah ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin negara-negara yang terkena COVID-19 ini, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihani mereka, sehingga mereka memiliki hikmat kebijaksanaan untuk mereka boleh dapat mengatasi masalah ini secara khusus yang dihadapi oleh masyarakat. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada para pemimpin kami, pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan keamanan bangsa dan negara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan dengan serangan-serangan yang begitu masif. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi bangsa dan negara kami, melindungi bangsa Jepang, melindungi bangsa-bangsa yang ada. Jauhkanlah kami daripada segala yang jahat itu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk perekonomian, baik itu perekonomian jemaat yang ada di GI3 Gunma, yang ada di Pos PI Niigata, yang ada di seluruh GI3, dan juga keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia. Kami berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan. Dalam mungkin usaha menjadi turun pendapatan oleh karena COVID-19. Di dalam pekerjaan mungkin ada saudara-saudara kami yang di PHK oleh karena pengurangan produksi yang begitu sangat tinggi, sehingga tidak ada biaya untuk menggaji karyawan. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kecukupan, tolonglah kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga STT, secara khusus STT YPPI Batu, baik itu Institut Injil Indonesia, baik itu STT ATI, baik itu STT Ebenezer. Kami berdoa ya Tuhan, mereka yang ada di dalam lingkungan asrama, kompleks YPPI, kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus ini, COVID-19, kami berdoa Tuhan cukupkanlah mereka. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa bergantung penuh kepada Tuhan. Melalui COVID ini ya Tuhan, kami sungguh berseru lagi kepada Tuhan, kami sungguh berdoa sungguh-sungguh, dan biarlah melalui ini semua Injil Kerajaan Sorga boleh diberitakan kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi. Kami juga berdoa ya Tuhan, keadaan alam di Indonesia yang tidak menentu, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, keluarga kami masing-masing, orang tua, anak, saudara-saudara, kakak beradik, famili yang kami kasih, berkati mereka ya Tuhan, jaga lindungi mereka. Dan biarlah ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami akan sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.